Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munandar Dai, Prodi Sistem Informasi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang UML. Unified Modeling Language atau UML. UML mulai diperkenalkan oleh Object Management Group atau OMG, sebuah organisasi yang telah menggambarkan model teknologi dan standar OOP, Object Oriented Programming, sejak tahun 1980-an. UML merupakan dasar bagi perangkat atau tool desain berorientasi objek dari IBM. Unified Modeling Language atau UML merupakan himpunan struktur dan teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek serta aplikasinya. Kegunaan UML. Yang pertama, menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum. Yang kedua, menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Yang ketiga, membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem. Yang keempat, menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilakukan secara umum. UML diagram dasar. Yang pertama, use case diagram, dan yang kedua, class diagram, ketiga, sequence diagram, yang keempat, state chart diagram, yang kelima, activity diagram, dan yang keenam, conceptual diagram, yang ketujuh, collaboration diagram, dan yang ke-8 object diagram, yang ke-9 komponen diagram, dan yang ke-10 development diagram. Use case diagram. Use case diagram adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukkan kelakuan atau kebiasaan sistem. Setiap use case adalah suatu urutan sekuensi transaksi yang saling berhubungan dan dilakukan oleh sebuah aktor dan sistem dalam bentuk sebuah dialog. Use case diagram dibuat untuk memvisualisasikan menggambarkan hubungan antara aktor dan use case. Use case merupakan fungsional dari yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Aktor adalah orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Jadi meskipun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Use case diagram simbol. Yang pertama, sistem. Gambar batasan atau boundaries sebuah sistem menggunakan 4 persegi panjang yang berisi use case, posisi aktor berada di luar sistem. Yang kedua, aktor adalah user yang menggunakan sistem. Yang ketiga yaitu use case menggambarkan fungsi-fungsi dari sistem. Yang keempat, relasi atau hubungan antara aktor dan use case dengan sebuah garis sederhana.
Langkah-langkah menggambarkan use case diagram. Yang pertama, pendefinisian aktor. Yang kedua, pendefinisian use case. Yang ketiga, pembuatan use case skenario. Yang keempat, menggambarkan use case diagram. Sekuensi diagram. Sekuensi diagram adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi-interaksi antara objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antara objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan atau message. Nah, kegunaan sekuensi diagram. Yang pertama, menganalisis atau menganalisa, mendesain, dan menfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem sebagai alat untuk mengomunikasikan requirement kepada bagian teknis, sebab diagram ini lebih mudah untuk dibaca dan diimplementasikan. Yang ketiga, salah satu jenis diagram yang sangat cocok digunakan untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi sebuah spesifikasi desain. Yang keempat, sekuensi diagram ini digunakan untuk mengembangkan dan memodelkan use case. Yang keempat, berguna untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode operasi atau function ataupun prosedur. Yang terakhir, digunakan untuk memodelkan logika dan service. Ya, sekian ringkasan materi dari UML. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.